Lahan parkir runtuh, 2 mobil tercebur ke sungai. Ibu tewas di tangan anak kandung. Kemenhaj siap operasikan embarkasi baru. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kompas Pagi kembali hadir ke hadapan Anda. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan inspiratif lainnya untuk Anda. Bersama saya Firjianti Kusuma, kita jelang Kompas Pagi di Kompas TV, independen terpercaya. Kita awali berita pertama dari Kota Madiun. Saudara, sejumlah kios pedagang di Pasar Burung Srijaya, Kota Madiun, Jawa Timur terbakar. Sejumlah kendaraan damkar dikerahkan untuk pemadaman api. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Kebakaran melanda 4 kios di Pasar Burung Srijaya, Kota Madiun, Jawa Timur. Banyaknya barang mudah terbakar seperti sangkar burung dan barang lain yang terbuat dari kayu membuat api cepat merambat. Sejumlah mobil pemadam kebakaran milik Satpol PP dan Damkar Kota Madiun diterjunkan ke lokasi untuk melakukan pembasahan. Sekitar 1 jam api yang membakar kios dapat dipadamkan. Dari 4 kios yang terbakar, 2 diantaranya ludes terbakar. Kobaran api turut menyebabkan seluruh barang dagangan seperti sangkar dan burung yang tersimpan di dalamnya turut terbakar dan bahkan mati. Sementara setelah api padam, polisi memasang garis polisi untuk kepentingan penyelidikan. Tak ada korban jiwa dalam kebakaran di Pasar Burung Srijaya ini. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) untuk mengungkap penyebab kebakaran. 4 dari Pak Damkar masuk unit patroli dan juga dari BPD 1 unit. Kalau objek yang terbakar? Ya, Objek yang terbakar ya ini ada 4 kios, kebetulan ini di Pasar Burung. Kalau kerugiannya kita nggak tahu, yang jelas kalau kita lihat dari ini tadi bahwasanya yang burungnya itu banyak yang mati semuanya, hampir semuanya mati. Yang parah berapa sih? Yang parah 2 kios. Ya, jadi baru saja kami menerima informasi dari masyarakat bahwa di kios Pasar Burung Joyo ini ada kebakaran, sehingga kami tidak lanjut bersama tim Dakar Kota Madiun. Saat ini sudah kami polis lain 1 buah, masih dalam hal penanganan. Kemudian baru besok pagi setelah api dinyatakan aman, kami olah TKP. Untuk penyebabnya itu masih kami dalam penyelidikan karena ya masih dalam olah TKP dan situasi juga masih sangat ramai, sehingga baru besok kami bisa melakukan langkah-langkah selanjutnya. 2 unit mobil milik pengunjung rumah makan di kawasan Jalan Arif Rahman Hakim, Sukolilo, Surabaya tercebur ke sungai. Kejadian ini disebabkan lahan parkir yang berada di atas sungai runtuh. Diduga karena konstruksi beton yang tidak kuat menahan beban. Beginilah kondisi 2 unit mobil pengunjung rumah makan di Jalan Arif Rahman Hakim, Sukolilo, Surabaya yang tercebur ke dalam sungai. 2 mobil ini tenggelam di dalam sungai sedalam hampir 2 meter setelah lahan parkir yang berada di atas sungai tiba-tiba runtuh. Diduga konstruksi beton lahan parkir tidak kuat menahan beban hingga runtuh ke sungai. Dikerahkan mobil krain dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kota Surabaya untuk mengevakuasi kedua mobil. Penilaian saya itu mungkin kelebihan beban, sedangkan untuk besi beton itu terlalu kecil. Menurut penilaian saya, mungkin ada penilaian dari pihak yang lainnya berbeda-beda. Pondasinya agak kuat gitu ya, struktur cornya itu nggak kuat. Struktur cor. Bukan cor-corannya yang kurang kuat. Untuk kondisi mobil bagaimana? Kondisi mobil alhamdulillah untuk yang warna kuning tadi itu sudah aman, untuk yang warna putih ini mungkin hanya rusak di bagian belakang. Menurut pemilik mobil, Rudi, peristiwa ini terjadi secara tiba-tiba dan mengagetkan pengunjung rumah makan. Saat kejadian ada 3 mobil yang terparkir, namun 1 mobil lainnya selamat karena diparkir di pinggir jalan. Bapak pada itu makan di mana? Ya, saya lagi makan juga yang pelanggan. 3 pelanggan dari 3 meja. 3 pelanggan. Memang yang 1 mobilnya posisi di
Memang sering Pak makan di sini Pak. Ya, sering dalam enak. Tapi biasanya juga nggak apa-apa Pak parkir sini Pak? Ya, nggak apa-apa. Nggak pernah. Nggak apa-apa ya. Pak nanti mobilnya bagaimana Pak? Urusannya ditanggung atau apa nanti? Saya derek aja. Setelah hampir 2 jam proses evakuasi, kedua mobil ini berhasil diangkat dari dalam sungai. Akibat kejadian ini, kedua mobil mengalami kerusakan ringan di bagian bodi. Sementara arus lalu lintas di sekitar lokasi kejadian sempat tersendat selama proses evakuasi mobil. Mahendra Triginanjar, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Beralih ke informasi selanjutnya, saudara, seorang ibu di Ponorogo, Jawa Timur ditemukan tewas dengan luka akibat benda tumpul. Diduga korban dibunuh oleh anak kandungnya. Warga Desa Golan, Ponorogo, Jawa Timur digegerkan dengan penemuan jasad Nuraini di rumahnya. Jasad korban pertama kali ditemukan tetangga yang curiga karena rumah korban yang tertutup sejak Sabtu hari sebelumnya. Sementara saat coba dihubungi, HP korban juga tidak aktif. Para tetangga yang curiga mendobrak pintu rumah dan menemukan korban sudah tak bernyawa tertutup sarung. Soalnya kan pintunya terkunci terus, Pak. Terus tahunya gimana tadi? Pagi tadi kan curiga toh. Terus dari jendela kono lho Mas. Tak colok ya HP. Lah. Paling geluntung tutupan akhirnya kula lari goleki tangga-tangga. Dari hasil olah TKP, korban diduga tewas dianiaya dengan benda tumpul di bagian kepala. Diduga pelaku adalah A, yang tak lain anak kandungnya sendiri. Dari hasil olah TKP, melihat di bagian tubuh kepala terdapat luka-luka sobek, memar disebabkan benda tumpul. Selebihnya mungkin nanti kita lakukan otopsi. Saat ini memang korban tinggal bersama anaknya, saudara A, yang saat ini HP tidak dapat dihubungi. Untuk kepentingan penyelidikan, jasad korban dibawa ke RSUD Ponorogo untuk diotopsi. Belum diketahui motif dibalik pembunuhan ini. Sementara terduga pelaku dalam pencarian polisi. Hendra Setiawan, Kompas TV, Ponorogo, Jawa Timur. Gara-gara persoalan dan berselisih soal batas tanah, seorang pria di Jember, Jawa Timur tega menganiaya keponakannya dengan celurit. Korban sempat berlari minta pertolongan warga hingga akhirnya tewas dengan sejumlah luka di tubuhnya. Inilah suasana ketika polisi hendak membawa jenazah Sumarsono, warga desa Gelagah Weroh, Kecamatan Kalisak, Jember, Jawa Timur, untuk diotopsi pada Senin siang. Polisi harus meyakinkan keluarga korban yang akan melakukan pemakaman korban setelah dimandikan. Korban yang berusia 53 tahun tewas akibat dibacok pamannya bernama Buradi, 68 tahun. Pelaku yang membawa senjata tajam celurit tiba-tiba datang dan menyerang korban secara membabi buta hingga korban yang terluka berlari ke rumah ketua rukun warga meminta pertolongan. Berjarak kurang lebih 250 meter, pelaku terus memburu dan menganiaya korban meski sudah ambruk tak berdaya, meski sempat dilerai warga. Hasil pemeriksaan awal, motif kasus pembacokan ini berlatar belakang sengketa batas tanah antara rumah korban dan pelaku. Polisi telah menangkap dan menahan pelaku untuk menjalani proses hukum di Mapolsek Kalisak, Jember. Ya terbuka dari rumahnya. Lari ke sini? Iya, lari ke sini. Berapa meter mungkin? Kira-kira 250 meter. Terus nyampe sini roboh atau gimana? Enggak sih, masih kuat. Saya bisa masih kuat. Pas setelah lepas dari saya di sini enggak kuat, jatuh. Roboh ya? Iya. Itu pelaku di mana waktu itu? Pelaku ngejar terus. Ya jatuh dibacok lagi perutnya. Terus nggak sempat ada yang nolong warga yang lain? Nggak ada, orang nggak mau sih pegang celurit itu pelakunya. Awalnya korban ini bersihkan perkara yang depan rumahnya, nyapu, tahu-tahu terlapor datang tanpa ngomong langsung mengayunkan sebilah celurit ke pihak korban. Dan kejadian itu bukan sekali aja, setelah itu tetap dikejar sampai ke rumahnya Pak RW.
Nanti korban sempat minta lari ke rumahnya Pak RW minta tolong, namun oleh terlapor masih dilakukan pengejaran hingga terjadi istilahnya penganiayaan yang kedua kali. Sampai meninggal korban. Sampai saat ini korban meninggal. Tadi meninggalnya korban di rumah sakit. Aksi pencurian sepeda motor yang terjadi di toko burung di kawasan Manukan Lor, Surabaya terekam kamera CCTV. Pelaku beraksi seorang diri dan 2 temannya menunggu untuk memantau situasi. Dalam hitungan detik, motor operasional toko burung berhasil dibawa kabur pelaku. Aksi pencurian sepeda motor di kota Surabaya semakin meresahkan. Kali ini aksi curanmor terjadi di toko burung di kawasan Jalan Manukan Kulon, Surabaya. Dari rekaman CCTV, seorang pelaku terlihat mondar-mandir di depan toko untuk memantau situasi. Setelah kondisi sepi, pelaku dengan cepat membawa kabur motor metik yang terparkir di depan toko. Aksi curanmor ini dilakukan 3 pelaku berboncengan 1 motor. Salah satu menjadi eksekutor pencurian. Kasus pencurian di kawasan ini sering terjadi dan meresahkan warga. Kasus curanmor ini dalam penanganan Polsek Tandes, Surabaya. Awal mula 3 orang naik motor PCX dari arah barat, Arah timur? Arah timur, ya. Dari arah timur langsung berhenti di depan ruko. Saat saya makan di sana membelakangi jalan, tiba-tiba pelaku datang mengambil motor. Mas, ini kalau kemarin nggak ketahuan ini sepi atau gimana sih Mas ini? Sepi, cuma saya aja yang jaga. Oh, sendiri ya? Cuma saya aja. Tapi saya posisi membelakangi jalan, jadi tidak kelihatan. Kasus ini sudah dilaporkan ke polisi atau seperti apa? Sudah dilaporkan ke Polsek Tandes. Pemerintah Kota Kediri menggelar tera ulang sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU. Tera ulang ini dilakukan sebagai upaya pemerintah melindungi para konsumen. Petugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disperindagin Kota Kediri ini melakukan tera ulang SPBU di kawasan Kaliombo, Kota Kediri. Satu persatu alat pengisian BBM diperiksa petugas untuk melihat kesesuaian takaran. Kegiatan tera ulang itu digelar rutin oleh pemerintah Kota Kediri setiap 1 tahun sekali. Hal itu dilakukan untuk memastikan bahwa takaran mesin BBM sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sehingga dengan begitu bisa memberikan rasa nyaman dan keamanan kepada para konsumen. Menurut petugas, hingga kini belum ada temuan kecurangan maupun ketidaksesuaian takaran mesin pompa bensin. Petugas memberikan imbauan kepada warga bila menemukan kecurangan di SPBU untuk segera melaporkan kepada pihak terkait agar segera ditindaklanjuti. Ada 14 SPBU dijadwalkan menjalani tera ulang secara bertahap. Takarannya di SPBU bahwa itu kan sudah sesuai standarnya apa belum. Yang kalau kita di batasan maksimalnya di 100, di batasan 100 mili aja. Kalau di pertamanya lebih ketat lagi, kalau nggak salah di 50 nggak 60. Jadi ada temuan nggak Pak? Alhamdulillah di Kota Kediri, semua SPBU Kota Kediri aman saja, semuanya sesuai dengan takarannya, standarnya Kementerian Perhubungan. Kemenhaj siap operasikan embarkasi baru di Kediri. Nantikan informasi lengkapnya usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, Kementerian Haji dan Umrah RI akan membuka embarkasi haji baru di Kediri, Jawa Timur. Hal ini dilakukan untuk mengurangi beban dan kepadatan di embarkasi Surabaya. Pada musim haji tahun 2026, embarkasi Surabaya akan melayani lebih dari 42.000 jemaah haji asal Jawa Timur. Jumlah ini menjadi yang terbanyak dibanding embarkasi lainnya di Indonesia karena embarkasi Surabaya juga melayani jemaah asal Bali dan Nusa Tenggara Timur. Untuk mengurangi kepadatan dan beban embarkasi Surabaya, Kementerian Haji dan Umroh akan membuka embarkasi baru di Kediri. Keberadaan Bandara Internasional Doho Kediri dinilai sudah bisa melayani keberangkatan maupun kepulangan jemaah haji. Embarkasi Kediri rencananya akan dioperasikan pada musim haji tahun 2027. Awal tahun depan secara fisik, secara teknis sudah memenuhi syarat semuanya. Tinggal tahun depan kita siapkan. Sebetulnya kita berat tahun ini, tapi karena kesiapannya baru
muncul belakangan, jadi ya agak terlambat sehingga kita pastikan tahun depan kita pakai Kediri. Itu ada asrama haji nggak Pak nanti di sana, Pak? Nggak ada. Nanti pembagiannya jamaah gimana Pak? Provinsi untuk daerah Jawa Timur Selatan? Tentu kita bagi mana yang lebih dekat supaya lebih efisien, lebih efektif, tidak terlalu memberikan rasa capek kepada jamaah. Dibukanya embarkasi Kediri diharapkan bisa membuat pelayanan jemaah lebih efektif dan efisien, sehingga jemaah asal Jawa Timur bagian selatan tidak perlu terlalu jauh datang ke embarkasi Surabaya. Mahendra Triginanjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyebut petugas haji merupakan ujung tombak keberhasilan penyelenggaraan haji 2026. Pernyataan itu disampaikan Menhaj saat mengunjungi kegiatan pendidikan dan pelatihan PPIH Arab Saudi 2026 di Asrama Haji Jakarta Timur. Gus Irfan bilang keberhasilan petugas haji dalam menjalankan tugasnya melayani jemaah di Tanah Suci akan berdampak pada keberhasilan program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam kunjungannya, Gus Irfan juga memastikan seluruh petugas haji telah menerima materi dan penjelasan terkait tugas serta fungsi layanan sesuai daerah kerjanya masing-masing, baik di Mekah, Madinah, dan bandara. Ia berharap dengan persiapan matang oleh petugas, penyelenggaraan haji bisa lebih baik. Benar siap, mereka benar-benar semangat karena mereka adalah ujung tombak Kementerian Haji di Saudi. Melihat perkembangan sejauh ini Pak Menteri? Alhamdulillah sangat semangat. Alhamdulillah tadi saya lihat beberapa materi yang disampaikan, termasuk persiapan yang dilakukan. Tadi ada yang Dakar Madinah, ada Dakar Mekah, tadi ada juga yang saya lihat pola pembagian konsumsi sudah saya lihat semuanya. Insya Allah dengan persiapan yang lebih matang sekarang ini kita akan bisa mendapatkan hasil. Sementara itu, Kementerian Haji dan Umroh terus menggembleng fisik dan mental petugas haji agar stamina terjaga saat melayani ibadah haji nanti di Tanah Suci. Salah satunya dengan mengajak lari pagi yang dipimpin langsung Wamen Haj. Berikut laporan jurnalis Kompas TV Sofyan Hartanto. Ya saudara, kami petugas haji 2026 hari ini memiliki agenda lari pagi bersama Bapak Wamen. Di sini di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta ini kami akan mengikuti olahraga lari pagi bersama sekitar 1.500 petugas haji lainnya. Pak Wamen, ini berapa putaran nantinya Pak? Ini 4 putaran. 4 putaran, jadi total berapa kilometer Pak? Berarti 10 kilometer. Kok bisa kuat gini? Kita wartawan nggak kuat Pak? Apa rahasianya supaya wartawan nggak pernah lari. Oh, iya. Apa tipsnya Pak? Harus lari tiap hari, minimal jalan dulu setiap hari. Oh ya, siap. Jamaah haji, latihan setiap hari, itu jalan pagi. Minimal 10.000 langkah. Berarti habis dari sini pelatihan kita harus lari-lari juga Pak ya? Buat jaga fisik. Keluar dari diklat, dari barak, harus biasa setiap pagi ba'da subuh. Jalan kaki aja dulu. Oh, jalan kaki. Lama-lama biar terbiasa lari pagi. Siap. Ya, terima kasih Pak Wamen ya. Aduh, saya nggak kuat. Aduh, ya. Kalau mengikuti Wamen kita nggak kuat. Memang sebenarnya kami sebagai wartawan memang ditugaskan untuk meliput haji ini, tapi memang kebiasaan kami memang fisik kurang, jadi di sini kita memang harus dilatih fisik supaya nanti bisa melayani jemaah haji. Di sini ada banyak teman dari MCH yaitu Media Center Haji. Kami di sini bersama sekitar lebih dari 60 orang ingin menginformasikan nanti keadaan jemaah yang ada di sana, mereka melakukan ibadah apa saja dan memastikan mereka aman. Itulah yang membuat kami bekerja sama dengan Kementerian Haji dan Umroh saat ini untuk bisa meliput seluruh rangkaian ibadah haji. Nah, kami di sini terbagi banyak tim. Ada 1.500 orang yang ingin mengikuti pelatihan pendidikan dan latihan di sini. Semoga ini bisa menjadi semangat kami, memotivasi kami untuk belajar lagi latihan fisik supaya nanti kami bisa melayani jemaah haji di Arab Saudi dengan baik. Sofyan Hartanto, Jihan Novita, Kompas TV, Jakarta. Aduh.
Beralih ke informasi selanjutnya, suasana menyambut Ramadan sudah mulai terasa di kota Surabaya meski bulan puasa datangnya masih beberapa pekan mendatang. Salah satunya adanya peningkatan aktivitas warga berburu kurma yang dijadikan pelengkap wajib berbuka puasa. Peningkatan jumlah pembeli kurma salah satunya di toko penjual kurma di kawasan Lawang Agung, Kota Surabaya. Pengunjung silih berganti datang melihat, mencicipi hingga membeli berbagai jenis kurma yang ditawarkan. Aneka jenis kurma mulai dari kurma dengan harga terjangkau hingga kurma premium. Meningkatnya permintaan kurma menjelang Ramadan menjadi peluang bagi pedagang untuk mendapatkan keuntungan dan juga memanjakan pengunjung dengan produk kurma berkualitas baik dan segar. Jadi pengen persiapan juga untuk puasaan juga. Untuk harga gimana, Bu? Harganya sekarang promo-promo banget, jadi lebih murah. Gitu ya. Milih kurma apa tadi ini, Bu? Ini aku kurma Mesir tadi aku sama kurma anggur. Para pembeli kurma berbelanja lebih awal untuk persiapan Ramadan sekaligus menghindari kepadatan saat bulan puasa tiba. Dari sekian banyak pilihan, kurma Mesir menjadi primadona. Teksturnya yang lembut, rasa manis yang pas, dan harga yang relatif terjangkau membuat kurma Mesir ini paling banyak diminati. Saya berharap keberadaan kita di situ mempermudah masyarakat untuk bisa mendapatkan produk kurma terbaik. Apa sih, Pak? Yang menjadi unggulan kurma di sini, Pak? Jadi kami itu mempunyai range varian kurma yang cukup lengkap. Dari yang paling murah kita ada siapin 9.900 per pack, sampai kita yang di atas 200.000 per kilo kita siap. Harga kurma Mesir yang menjadi primadona mulai dari 30.000 per kilogram hingga 50.000 per kilogram disesuaikan dengan kualitasnya. Cilmi Ardianto Fani, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Perajin tempe di Kota Malang mengeluhkan kenaikan harga kedelai yang menjadi bahan baku tempe. Akibat kenaikan harga kedelai, perajin mengurangi jumlah produksi tempe. Kenaikan bahan baku tempe yakni kedelai di sentra industri tempe dan keripik tempe Sanan, Kota Malang fluktuatif sejak beberapa pekan terakhir. Menurut salah satu perajin tempe, saat ini harga kedelai naik sehingga kini menjadi Rp9.800 per kilogram. Harga kedelai sebelumnya Rp9.500 hingga Rp9.600 per kilogram. Subiantoro, salah satu perajin tempe bilang kenaikan harga kedelai ini berdampak pada produsen tempe. Akibat kenaikan harga kedelai, perajin seperti dirinya terpaksa mengurangi jumlah produksi. Sebelumnya dalam sehari usahanya memerlukan 500 kg kedelai. Kini jumlah tersebut berkurang menjadi 450 kg kedelai. Selain karena harga kedelai naik, pasar yang cenderung sepi membuat perajin mengurangi jumlah produksi tempe. Meski terjadi kenaikan bahan baku, perajin tidak mengurangi ukuran tempe yang diproduksi. Mas, ketika harga kedelai naik, gimana untuk produksi tempe? Produksi tetap, alhamdulillah tetap, tapi kan sedikit gimana ya, berkurang sedikit, ada kekurangan. Berkurang itu ukurannya atau produksinya, jumlah produksinya? Produksi sedikit berkurang. Biasanya berapa, sekarang berapa, Mas? Dari 5 kuintal sekarang 4,5. Sementara itu, perajin tak mengetahui sampai kapan harga kedelai ini akan naik atau turun. Namun jika melihat kondisi saat ini, harga kedelai masih fluktuatif tergantung kondisi perekonomian dunia. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur. Lahan parkir runtuh, 2 mobil tercebur ke sungai. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut. Tetaplah bersama. Saudara, 2 unit mobil milik pengunjung rumah makan di kawasan Jalan Arif Rahman Hakim Sukolilo, Surabaya tercebur ke sungai. Kejadian ini disebabkan lahan parkir yang berada di atas sungai runtuh, diduga karena konstruksi beton yang tidak kuat menahan beban. Beginilah kondisi 2 unit mobil pengunjung rumah makan di Jalan Arif Rahman Hakim Sukolilo, Surabaya
yang terjebur ke dalam sungai. Dua mobil ini tenggelam di dalam sungai sedalam hampir 2 meter setelah lahan parkir yang berada di atas sungai tiba-tiba runtuh. Diduga, konstruksi beton lahan parkir tidak kuat menahan beban hingga runtuh ke sungai. Dikerahkan mobil krain dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kota Surabaya untuk mengevakuasi kedua mobil. Menurut saya, itu mungkin kelebihan beban, sedangkan untuk besi beton itu terlalu kecil. Menurut penilaian saya, mungkin ada penilaian dari pihak yang lainnya berbeda-beda. Fondasinya nggak kuat gitu ya, struktur cornya itu nggak kuat. Struktur cor. Bukan cor-corannya yang kurang kuat. Untuk kondisi mobil bagaimana? Kondisi mobil alhamdulillah untuk yang warna kuning tadi itu sudah aman, untuk yang warna putih ini mungkin hanya rusak di bagian belakang. Menurut pemilik mobil, Rudi, peristiwa ini terjadi secara tiba-tiba dan mengagetkan pengunjung rumah makan. Saat kejadian ada 3 mobil yang terparkir, namun 1 mobil lainnya selamat karena diparkir di pinggir jalan. Bapak pada itu lagi makan? Ya, saya lagi makan juga yang pelanggan, 3 pelanggan dari 3 meja, 3 pelanggan. Memangnya satu mobilnya posisi di Pak sering Pak makan di sini Pak? Ya, sering, dalam banyak. Tapi biasanya juga nggak apa-apa Pak parkir sini Pak? Nggak apa-apa. Nggak pernah? Ya. Pak nanti mobilnya bagaimana Pak? Urusannya ditanggung atau apa nanti? Saya derek aja. Setelah hampir 2 jam proses evakuasi, kedua mobil ini berhasil diangkat dari dalam sungai. Akibat kejadian ini, kedua mobil mengalami kerusakan ringan di bagian bodi. Sementara arus lalu lintas di sekitar lokasi kejadian sempat tersendat selama proses evakuasi mobil. Mahendra Triginanjar, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Kementerian Haji dan Umroh RI akan membuka embarkasi haji baru di Kediri, Jawa Timur. Hal ini dilakukan untuk mengurangi beban dan kepadatan di embarkasi Surabaya. Pada musim haji tahun 2026, embarkasi Surabaya akan melayani lebih dari 42.000 jemaah haji asal Jawa Timur. Jumlah ini menjadi yang terbanyak dibanding embarkasi lainnya di Indonesia karena embarkasi Surabaya juga melayani jemaah asal Bali dan Nusa Tenggara Timur. Untuk mengurangi kepadatan dan beban embarkasi Surabaya, Kementerian Haji dan Umroh akan membuka embarkasi baru di Kediri. Keberadaan Bandara Internasional Doho Kediri dinilai sudah bisa melayani keberangkatan maupun kepulangan jemaah haji. Embarkasi Kediri rencananya akan dioperasikan pada musim haji tahun 2027. Kalau tahun depan secara fisik, secara teknis sudah memenuhi syarat semuanya. Tinggal tahun depan kita siapkan. Sebetulnya kita berharap tahun ini, tapi karena kesiapannya baru muncul belakangan, jadi ya agak terlambat, sehingga kita pastikan tahun depan kita pakai Kediri. Itu ada asrama haji nggak Pak nanti di sana Pak? Nggak ada. Nanti pembagiannya jamaah gimana Pak? Provinsi apa untuk daerah Jawa Timur Selatan? Tentu kita bagi mana yang lebih dekat supaya lebih efisien, lebih efektif, tidak terlalu memberikan rasa capek kepada jamaah. Dibukanya embarkasi Kediri diharapkan bisa membuat pelayanan jemaah lebih efektif dan efisien, sehingga jemaah asal Jawa Timur bagian selatan tidak perlu terlalu jauh datang ke embarkasi Surabaya. Mahendra Triginanjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Suasana menyambut Ramadan sudah mulai terasa di kota Surabaya meski bulan puasa datangnya masih beberapa pekan mendatang. Salah satunya adanya peningkatan aktivitas warga berburu kurma yang dijadikan pelengkap wajib berbuka puasa. Peningkatan jumlah pembeli kurma salah satunya di toko penjual kurma di kawasan Lawang Agung, Kota Surabaya. Pengunjung silih berganti datang melihat, mencicipi hingga membeli berbagai jenis kurma yang ditawarkan. Aneka jenis kurma mulai dari kurma dengan harga terjangkau hingga kurma premium. Meningkatnya permintaan kurma menjelang Ramadan menjadi peluang bagi pedagang untuk mendapatkan keuntungan dan juga memanjakan pengunjung dengan produk kurma berkualitas baik dan segar. Jadi pengen persiapan juga untuk puasaan juga. Untuk harga gimana Bu? Harganya sekarang promo-promo banget, jadi lebih murah. Gitu ya. Milih kurma apa tadi ini Bu? Ini aku kurma Mesir tadi aku, sama kurma anggur.
Para pembeli kurma berbelanja lebih awal untuk persiapan Ramadan sekaligus menghindari kepadatan saat bulan puasa tiba. Dari sekian banyak pilihan, kurma Mesir menjadi primadona. Teksturnya yang lembut, rasa manis yang pas, dan harga yang relatif terjangkau membuat kurma Mesir ini paling banyak diminati. Saya berharap keberadaan kita di situ mempermudah masyarakat untuk bisa mendapatkan produk kurma terbaik. Apa sih Pak? Yang menjadi unggulan kurma di sini Pak? Jadi kami itu mempunyai range varian kurma yang cukup lengkap. Dari yang paling murah kita ada siapin 9.900 per pack, sampai kita yang di atas 200.000 per kilo kita siap. Harga kurma Mesir yang menjadi primadona mulai dari 30.000 per kilogram hingga 50.000 per kilogram disesuaikan dengan kualitasnya. Cilmi Ardianto Fani, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Saudara, perajin tempe di Kota Malang mengeluhkan kenaikan harga kedelai yang menjadi bahan baku tempe. Akibat kenaikan harga kedelai, perajin mengurangi jumlah produksi tempe. Kenaikan bahan baku tempe yakni kedelai di sentra industri tempe dan keripik tempe Sanan, Kota Malang fluktuatif sejak beberapa pekan terakhir. Menurut salah satu perajin tempe, saat ini harga kedelai naik sehingga kini menjadi Rp9.800 per kilogram. Harga kedelai sebelumnya Rp9.500 hingga Rp9.600 per kilogram. Subiantoro, salah satu perajin tempe bilang kenaikan harga kedelai ini berdampak pada produsen tempe. Akibat kenaikan harga kedelai, perajin seperti dirinya terpaksa mengurangi jumlah produksi. Sebelumnya dalam sehari usahanya memerlukan 500 kg kedelai. Kini jumlah tersebut berkurang menjadi 450 kg kedelai. Selain karena harga kedelai naik, pasar yang cenderung sepi membuat perajin mengurangi jumlah produksi tempe. Meski terjadi kenaikan bahan baku, perajin tidak mengurangi ukuran tempe yang diproduksi. Mas, ketika harga kedelai naik, gimana untuk produksi tempe? Produksi tetap, alhamdulillah tetap, tapi kan sedikit gimana ya, berkurang sedikit, ada berkurang. Berkurang itu ukurannya atau produksinya, jumlah produksinya? Produksi sedikit berkurang. Biasanya berapa, sekarang berapa Mas? Dari 5 kuintal sekarang 4,5. Sementara itu, perajin tak mengetahui sampai kapan harga kedelai ini akan naik atau turun. Namun jika melihat kondisi saat ini, harga kedelai masih fluktuatif tergantung kondisi perekonomian dunia. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur. Nikmati rasa beragam jenis durian di kebun akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, durian fantasi Dufan di Kota Batu ini memanjakan para penggemar daging buah berkulit duri. Di wisata kebun durian ini, sambil menikmati berbagai jenis buah durian di tengah kebun sambil menghirup udara segar dan menikmati pemandangan alam. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Pagi hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV independen terpercaya. Saya Virgianti Kusuma, sampai jumpa. Terletak di Jalan Abdul Ghani, Kota Wisata Batu, Jawa Timur. Tempat wisata ini mencoba menawarkan sesuatu yang baru. Mengusung konsep wisata Agro Durian Fantasi atau Dufan menjadi wisata edukasi serta kuliner. Memasuki lokasi, Anda bisa mempelajari buah durian mulai dari pembibitan hingga beragam jenis, baik lokal maupun durian impor. Yang menjadi andalan adalah pengunjung bisa menikmati durian di tengah kebun. Tentu saja hal ini menjadi pengalaman yang menarik bagi pengunjung, terutama mereka pecinta durian. Dodi, salah satu pengunjung, mengaku membeli dan menikmati durian bersama keluarga menjadi hal yang biasa. Namun menikmati durian sambil melihat buahnya di pohon menjadi pengalaman yang berbeda bagi keluarganya.
Yang tidak kalah menarik adalah lokasi kebun yang berada di ketinggian Kota Batu, sehingga suasananya menarik serta disertai pemandangan yang indah. Pertama kali. Pengalaman pertama kali ini gimana Pak? Ya menarik ya, ada edukasinya, ada macam-macam alpukat, durian, dan yang paling penting bisa makan durian langsung ya. Jadi bisa menikmati betul wahananya. Pengelola tempat wisata menjelaskan wisata ini untuk memaksimalkan potensi yang sudah ada sebelumnya, yakni lokasi yang sudah dipenuhi dengan pohon durian dan alpukat. Selain durian, pengunjung juga dikenalkan pada beberapa jenis olahan durian, mulai es krim sampai permen durian. Kita membuat Dufan ini sesuai dengan konsep yang atau potensi yang sudah ada di sebelumnya, yaitu tempat ini sudah ada tanaman durian dan alpukat. Maka dengan potensi yang ada itulah durian fantasi ini dibuat. Bagi Anda pecinta durian, di lokasi ini Anda bisa menikmati durian mulai dari durian lokal hingga durian dengan kualitas premium yang harganya mencapai jutaan rupiah per buah. Tim Liputan Kompas TV Batu, Jawa Timur.